kembali lagi dengan si Mabar Sinau Matematika bareng yang kali ini akan membahas tentang konsep nilai mutlak pada kelas 10 ya, kelas 10 di matematika wajib. Kita akan kupas apa sih nilai mutlak itu. Kita akan mengetahui bagaimana cara mengerjakan soal-soal dan mengetahui penyelesaian dari setiap masalah yang ada di nilai mutlak ini. Oke? Oke, yang pertama itu ada pengertian nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Jadi nilai mutlak adalah gampangnya ya, cara gampangnya itu adalah sesuatu untuk mempositifkan bilangan atau angka gitu ya. Jadi mutlak itu gunanya untuk mempositifkan atau ya mempositifkan suatu bilangan yang negatif. Dan lambang dari nilai mutlak adalah lambangnya itu seperti ini ya, dua garis yang sejajar ini adalah tanda dari mutlak. Contoh, sebagai contoh yang pertama itu semisal ada mutlak min 6, itu berapa? Jadinya ya 6 begitu. Contoh kedua yaitu apabila ada mutlak negatif 104, jadinya berapa? 104. Jadi mutlak ini adalah sesuatu untuk mempositifkan suatu bilangan atau angka. Begitu ya. Ini itu bisa dihitung dengan garis bilangan. Contoh mutlak 6 ini kita hitung menggunakan garis bilangan. Jadi bacanya ini adalah berapakah jarak dari 0.0 ke titik 6. Misal 6 di sini 1 2 4, 5, 6. Nah, berapakah jarak 0 sampai 6 ini? Berapa? Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap 6. Begitu loh. Nah, kalau di sini ada 104, itu nanti bisa dibuktikan dengan garis bilangan juga. Ya, garis bilangan seperti ini. Itu juga bisa. Tapi panjang ya kalau 104. Yang nomor 3, semisal ada negatif 2. Nah, negatif 2 ini kalau dimutlakan menjadi berapa? Tetap menjadi 2 gitu. Jadi mutlak itu sesuatu untuk mempositifkan suatu bilangan atau angka. Begitu. Nah, mutlak di sini itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Definisi umum ya, definisi umum nilai mutlak. Definisi umum. Definisi umumnya itu seperti ini. Jika ada mutlak X ya, itu jika plus X ya, ini positif X, itu untuk X lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau negatif X itu jadi X kurang dari 0. Begitu. Sebagai contohnya itu ini. Sebagai contoh, jika mencari nilai mutlak dari X ditambah 2 sama dengan 5. Nah, ini berapakah X-nya gitu. Nah, kita
Untuk menyelesaikan soal ini kita memakai ke definisi dari mutlak sendiri. Oke. Bagaimana cara mencarinya? Jadi cara mencarinya adalah jika yang pertama ini, jika X-nya positif, berarti X ditambah 2 ya sama dengan 5. Ini kan positif nih, tidak ada negatifnya. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah 5 dikurangi 2, X-nya adalah 3. Terus yang kedua, dari definisi yang ada di mutlak, jadi negatif X plus 2, jadi X-nya di sini kita negatifkan sama dengan 5. Jadi berapa? Negatif X dikurangi 2 sama dengan 5. Negatif X sama dengan 5 ditambah 2. Oke, negatif X nya berapa? 7. Berarti X nya berapa? 7. Jadi nilai yang memenuhi X itu adalah 3 dan negatif 7 ya. Kita buktikan apakah benar nilai mutlak dari X ditambah 2 adalah 5 itu 3 dan 7. Kita buktikan dengan cara mensubstitusikan, yaitu jika X ditambah 2 sama dengan 5 ya, X nya yang pertama yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 sama dengan 5. Jadi terbukti ya, memenuhi. Yang kedua, itu ada negatif 7 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi berapa ini? Negatif 5 dimutlakan ya sama dengan 5. Mutlak dari negatif 5 berapa? Ya 5 kan. 5 sama dengan 5. Jadi memenuhi. Oke, gitu. Untuk cara mengerjakan atau penyelesaian dari mencari X di dalam nilai mutlak ini ya. Selanjutnya contoh yang kesekian itu ada X ditambah 3 sama dengan 4. Oke, ini sama. Definisinya tadi apa? Yang pertama itu X-nya tidak dinegatifkan, yang kedua X-nya dinegatifkan. Oke, yang pertama, jadi ini tidak dinegatifkan, kita mencari X biasa ya, sama dengan berapa? 1. Bisa langsung ya. Yang kedua itu ada negatif X ditambah 3 sama dengan 4. Berarti negatif X dikurangi 3 sama dengan 4. Berarti negatif X sama dengan 7. X sama dengan negatif 7 gitu. Jadi ada negatif 7 dan 1. Untuk membuktikan, cara membuktikannya sama seperti tadi. Untuk contoh selanjutnya ada soal jika X kurangi 3 sama dengan 2. Sama saja ini. Jadi X kurangi 3. Ini yang pertama, definisi yang pertama. Ya. Jadinya berapa X-nya? X-nya adalah 5. Terus dinegatifkan, X kurangi 3 sama dengan 2. Jadinya X ditambah 3. Ingat ya, karena ini negatif dengan negatif menjadi positif. Negatif X berarti menjadi negatif 1. X-nya berapa? X-nya adalah 1. Jadi ini memenuhi semua. Gitu. Nah, untuk selanjutnya
kita akan membahas yang namanya itu adalah konsep awal dari penyelesaian nilai mutlak, ya. Jadi mutlak itu kita simpulkan sebagai apa? Sesuatu untuk mempositifkan suatu bilangan, gitu ya. Jadi kalau ada suatu mutlak dan di dalamnya ada bilangan itu dipastikan akan selalu positif, begitu. Saya akan memberikan contoh soal. Ada beberapa contoh soal untuk mencoba untuk berlatih. Jadi Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ada beberapa sifat-sifat. Oke, sifat-sifat dari nilai mutlak sendiri. Nah, apa itu sifat-sifat nilai mutlak? Sifat-sifatnya yang pertama adalah itu ada negatif X, nilai mutlak dari negatif X itu menjadi apa? Menjadi X. Ya, ini adalah sifat pertama yang mana sudah saya berikan contoh tadi di depan. Oke. Ini ada syaratnya untuk X anggota bilangan real, ya, hanya untuk anggota bilangan real saja X-nya. Yang kedua, itu ada X, ya, mutlak dari X dikali Y, mutlak X dikali Y ini sama dengan, itu bisa disendiri-sendirikan, mutlak X dikali mutlak Y, gitu ya. Untuk X dan Y itu tetap bilangan real. Yang ketiga, itu ada mutlak dari X pangkat 2 atau X kuadrat sama dengan tetap X kuadrat untuk X anggota bilangan real. Yang nomor 4, itu ada X mutlak dari X dikurangi Y sama dengan bisa menjadi Y kurangi X, tapi tetap dimutlak. Karena apa? Ini nanti hasilnya akan tetap positif untuk X dan Y nya anggota bilangan real. Yang kelima itu ada pembagian, yaitu nilai mutlak dari X bagi Y menjadi X per mutlak X per mutlak Y. Oke, ini sama untuk X dan Y nya anggota bilangan real. Oke, kita akan masuk ke beberapa contoh soal dari sifat-sifat nilai mutlak di sini. Ya. Jadi di sini ada contoh soal. Ini adalah operasi dari nilai mutlak, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Contoh, yang pertama ini melihat beberapa sifat-sifat nilai mutlak yang tadi.
kita bisa melihatnya. Oke. Oke. Jadi di sini itu ada soal 3 dikurangi mutlak 5 kurangi 7 ditambah 2 dikali 1 ditambah mutlak dari negatif 7. Begitu kita kerjakan urut saja dari depan. Jadi 3 dikurangi 5 dikurangi 7 berapa? Negatif 2. Tapi ingat ada mutlaknya. Oke, ditambah dengan 2 dikali 1 ditambah 1 ditambah mutlak dari 7. Mutlak dari negatif 7 itu berapa? 7 kan? Iya, 7. Jadi 3 dikurangi mutlak dari negatif 2 menjadi 2 ditambah 2 dikali 8 sama dengan 1 ditambah berapa? 16 sama dengan 17. Begitu. Ini contoh pertama dari operasi nilai mutlak. Nomor 2, contoh yang kedua itu ada 4 ya. 4 mutlak 5 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 5 dikurangi 5 mutlak 3 ditambah negatif 2 pangkat 5. Oke. Nah, di sini sama aja, kita kerjakan dulu mutlaknya. Oke. Jadi berapa? 5 pangkat 2 berapa? 25. 5 pangkat 2 adalah 25. Ingat di sini mutlak. 25 dikurangi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Dikurangi 5 mutlak dari 3 ditambah negatif 32. Ini negatif. Negatif 32 ya. Sekarang kita hitung 4 kita kalikan kali ya, karena di sini tidak ada tanda positif atau negatifnya. Itu berarti adalah perkalian begitu. 25 dikurangi 32 itu berapa? Hasilnya adalah mutlak negatif 7. Oke? Masih mutlak karena mutlaknya ini belum dimutlakan, negatif 7 belum dimutlakan, begitu. 5 jadi 3 ditambah negatif 32 menjadi mutlak dari 29 gitu ya. Jadi 4 dikali, ini kali bukan mutlak lagi karena kita sudah menggunakan mutlaksnya. 28 dikurangi 145 menjadi negatif 107. Begitu. Kenapa negatif? Karena yang paling besar di belakang. Begitu. Begitu contoh dari beberapa operasi nilai mutlak. Sampai di sini dulu untuk membahas konsep awal dari nilai mutlak ya, beberapa contoh juga. Tetap semangat, tetap berkarya. Jangan lupa subscribe, like-nya untuk si Mabar agar semangat membuat konten-konten lagi. Sekian.